Cara membuat ransum murah tapi berkualitas untuk domba lokal yang kita pelihara. Karena saat pakannya ini jelek, kualitasnya jelek, pertumbuhannya pun juga ikut jelek, berat badannya pun susah naiknya. Maka harus kita cari tahu yuk mengenai cara membuat ransum murah tapi berkualitas untuk domba lokal yang kita pelihara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya ya. Sahabatku semua, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ransum atau pakan ini 70-80% menyita biaya kandang. Tapi meskipun 70-80% menyita biaya di kandang, wajib hukumnya harus bagus. Karena saat ransumnya bagus, pertumbuhan ternaknya menjadi maksimal, berat badannya juga naiknya cepat. Gimana sekarang kalau gitu caranya untuk ransum murah tapi berkualitas itu? Yang pertama adalah pakai pakan hijauan. Bang, saya pakai pakannya pakan kering, berarti jelek pakan saya. Saya sudah melakukan head to head teman-teman. Dalam artian saat saya bandingkan antara ransum ke ternak saya, antara pakan hijauan dengan pakan kering, ternak lebih tertarik sama pakan hijauan. Kalau dibandingkan pakan hijauan dengan pakan simpan, baik itu silase fermentasi atau high, itu lebih tertarik sama pakan hijauan. Saat pakan hijauan banyak yang bilang bikin mencret, yang jadi pertanyaan apa yang diberikan ke ternaknya. Oke, pakan hijauan ini kalau memang tidak memungkinkan karena populasinya besar, maka bisa kita akali, bisa kita lakukan dengan cara simpan pakan, yaitu bisa berupa dilakukan silase, dilakukan fermentasi. Yang mana untuk proses silase sama fermentasi sudah ada di video sebelumnya ya. Oke, jadi pakannya terbaik tetap hijauan. Yang kedua, cara membuat ransum murah tapi berkualitas untuk domba lokal adalah pakannya harus campur-campur, nggak tunggal, nggak cuman rumput odot aja, nggak cuma rumput pacong aja, nggak, tapi campur-campur. Ada rumput liar, ada ramban, ada bahan-bahan yang lain. Kalau teman-teman pakai pakan kering pun juga nggak mungkin hanya pakai konsentrat aja, karena konsentrat itu kebanyakan sumber karbo sama sumber protein, pasti butuh serat, maka pasti pakannya juga campur-campur. Di konsentrat pun bahannya nggak mungkin tunggal, pasti juga beragam, sehingga pakannya campur-campur ya. Semakin beragam pakan yang kita berikan ke ternak kita, ada kemungkinan pakan kita nanti kualitasnya top. Oke, dan kalau pakannya sudah top, yang menjadi efeknya adalah ternak kita pertumbuhannya maksimal, gemuknya pun juga top ya. Yang ketiga, cara membuat ransum murah tapi berkualitas untuk domba lokal adalah kita selalu melakukan yang namanya evaluasi. Apa sih yang kurang di pakan kita? Kalau memang pengen cepet, maka harus dipadukan antara pakan hijauan dengan konsentrat. Pengen cepet loh ya, pengen nggak ngarit, pakai pakan kering, tapi pakannya tetap harus berkualitas. Jangan cuma sumber serat tok, kayak janggal giling, kayak tumpi jagung, hanya itu tok, wah jelek. Kemudian juga kalau mau pakannya irit, nggak beli, ngarit. Cuman kalau pakai pakan hijauan, pertumbuhannya itu lambat. Ini cocok untuk breeding. Kalau untuk penggemukan lebih baik pakai pakan kering. Ininya tetap campur-campur ya. Kalau masalah, bang, kalau pakai pakan kering kan beli. Nah, kalau memang nggak kuat untuk beli, maka pakai pakan hijauan aja. Karena pakan hijauan ya biasanya di lokasi yang banyak rumput. Kalau di kota kan nggak ada rumput atau susah nyari rumputnya, ya pakai pakan kering. Ya lihat kondisi. Tapi tetap intinya tadi ya, terbaik pakan hijauan, kemudian dicampur-campur. Oke.